kita mampu betul-betul mulat sarira, saya rasa hanya orang-orang suci yang melaksanakan meditasi yang luar biasa ketika hari libur. Jangan ada persepsi bahwa ogoh-ogoh yang kita panggul itu adalah itu yang kita sembah, salah. Kita tidak menyembah ogoh-ogoh. Sampai tekane ngembak geni, pungkase catur brata nyepi, ning pura ngaturke sesaji, matur nuwun marang Sang Hyang Widi. Nah, inilah yang menjadi patokan orang Jawa, bahwa ketika tahun baru Saka melaksanakan catur brata penyepian, itu tidak dilaksanakan untuk tidur. Halo, Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel. Perkenalkan, nama saya Dewi Mayang Anggraini yang biasa disapa dengan sebutan Ibu Mayang. Kami di sini ingin menyampaikan bersama, belajar bersama terkait bagaimana menjadi orang Hindu dalam menjalankan Hari Raya Nyepi. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, pemirsa Hindu Channel, bahwa Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka ini adalah hari yang dinanti-nantikan sebagai pergantian tahun. Lah, umat Hindu melaksanakan pergantian tahun untuk menyambut datangnya Tahun Baru Saka, untuk menyambut tahun berikutnya. Umat Hindu tidak melaksanakan foya-foya, melainkan menyongsongnya dengan melaksanakan mulat sarira. Sebelum mengawali Nyepi, biasanya umat Hindu selalu taat dan patuh terhadap rangkaian Nyepi yang salah satunya adalah melasti. Melasti biasanya secara umum dilaksanakan di pantai atau di sumber air, itu bagi suatu wilayah yang dekat dengan laut ataupun sungai besar. Sehingga sesuai namanya, melasti itu adalah menyucikan buana agung, yaitu dengan melaksanakan pembersihan buana agung. Melasti dalam bahasa Jawa bisa disebut murwakala. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu, pemirsa Hindu Channel, ternyata murwakala bukanlah hal yang harus menggunakan biaya besar, melainkan secara agama kita, secara kitab suci Weda kita, mengajarkan penyucian untuk alam semesta. Itu ternyata 1 tahun sekali wajib kita laksanakan dan tidak perlu biaya yang sangat besar. Nah, Hindu Channel, di sini kami ingin menegaskan bahwa Hari Raya Nyepi, rangkaian melasti, itu dilaksanakan dengan melarung saji di laut atau di tengah samudra, selayaknya yang dilaksanakan pada waktu Tirta Amerta Kamandalu pada tahun-tahun yang telah terdahulu. Turun-temurun seperti sekarang ini, umat Hindu senantiasa melaksanakan melasti di laut. Tujuannya untuk apa? Yaitu menyucikan buana agung. Jadi salah satunya biasanya dilaksanakan dengan pada waktu larung saji. Pada waktu larung saji, umat Hindu juga melarung salah satu anggota Ibu Pertiwi. Misal, kita memiliki tanah pekarangan, kita memiliki tanah persawahan, kita memiliki tanah pertokoan. Sengaja atau tidak, pasti pernah digunakan untuk meludah, untuk buang air, untuk pernah berkata kasar secara sadar atau tidak, sehingga dikatakan alam semesta itu dalam keadaan kotor atau terkontaminasi hawa-hawa sarwa buta, sehingga harus dibersihkan ketika mau diajak untuk melaksanakan tapa brata penyepian. Sehingga umat Hindu mengambil bagian tanah dengan menghaturkan Om Namah Shivaya, ditaruhlah perwakilan Pertiwi di tanah pekarangan kita atau di tanah persawahan kita. Kemudian dilipat dalam sebuah kain bersih atau tisu. Pada waktu pelarungan sesaji, pada waktu upacara melasti, kita berdoa kepada Sang Mahabaruna sebagai tempat untuk menerima dan menampung segala kekurangan dan kekotoran alam. Dengan menghaturkan puja, Om Nagendra Krura Murtinam, Gajendra Matsyawaktranam,
baru nadewa masyariram sarwa jagat sudat makam. Di situ sudah mengandung arti sarwa jagat sudat makam, sambil membuang perwakilan pertiwi kepada alam semesta, menyatakan bahwa Yang Widi, semoga seluruh alam tersucikan karenamu, wahai engkau yang berwujud sebagai Sang Mahabaruna. Nah, kemudian sepulang dari pelaksanaan melasti, umat Hindu hari berikutnya pasti melaksanakan pengerupukan atau yang disebut tawor kesanga. Tawor kesanga bukan mengandung arti sebagai peperangan, bukan. Tetapi tawor kesanga di sini adalah melaksanakan penyucian secara yaitu memberikan atur sesaji kepada Catuspata. Catuspata itu artinya adalah kita menyadari bahwa pertemuan dari masing-masing arah itu adalah disebut perempatan atau Catuspata, sehingga di tengah-tengah pertemuan itulah diberi hatur sesaji, diberi pamitan bahwa hari ini umat Hindu untuk menyongsong tahun baru Saka, melaksanakan catur berata penyepian, maka alamnya diberi pamit, diaturi saji sebagai bentuk minta izin. Ibarat kata kita kalau di dalam dunia pemerintahan, di dalam dunia kelembagaan, ketika mau berpamitan pasti ada permohonan izin berupa surat. Lah, ini kalau kita berpamitan kepada pertiwi, berpamitan kepada alam, juga tetap membutuhkan sarana yang disebut surat izin berupa caru yang disebut segahan. Terus kalau secara adat istiadat Jawa selalu menggunakan takiran atau baritan. Kemudian setelah itu selesai, dilaksanakanlah iringan obor-obor yang sekarang semakin marak, semakin meriah dengan adanya iringan obor-obor itu diwarnai dengan adanya ogoh-ogoh. Tapi jangan salah persepsi Bapak Ibu Hindu Channel. Ternyata araan ogoh-ogoh pada waktu hari obor-obor atau pengerupukan, jangan ada persepsi bahwa ogoh-ogoh yang kita panggul itu adalah itu yang kita sembah. Salah. Kita tidak menyembah ogoh-ogoh. Tetapi ogoh-ogoh merupakan lambang sifat-sifat hangkara murka, sifat-sifat keburukan yang ada di alam semesta maupun yang ada di dalam diri kita, untuk kita perangi, untuk bukan kita hilangkan, tetapi untuk kita netralisir, kita perangi supaya tidak meninggi. Makanya hawa-hawa sarwa butakala, sifat-sifat buruk yang ada di alam semesta maupun ada di dalam diri manusia yang biasa disebut dengan satripu atau saptatimira, itu kita kendalikan, bukan kita hilangkan, tetapi kita kendalikan, kita perangi supaya mampu membawa diri kita menempatkan pahala menjadi manusia, menjadi orang-orang utama, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Sarasamusjaya menyatakan manusa sarwa butesu warta taiwai suba sube asubesu sama wistam dan seterusnya. Itu menyatakan menjadi manusia itu adalah hal yang utama bagi Sang Hyang Widi. Diciptakan menjadi manusia itu adalah makhluk yang utama. Maka pahala menjadi manusia utama ini gunakan untuk melebur keburukan menjadi sebuah kebaikan. Jadilah manusia-manusia yang selalu bermanfaat untuk manusia yang lain. Bermanfaatkanlah kemanusiaanmu ini bermanfaat untuk makhluk lain yang ada di alam semesta. Jangan pernah bertanya, apa yang telah diberikan alam semesta untukku? Tetapi bertanyalah, apa yang telah kau berikan kepada pertiwi ini? Nah, sehingga umat Hindu menyadari begitu besarnya alam semesta memberikan segala fasilitas hidup atas anugerah Hyang Widi. Sehingga umat Hindu 1 tahun sekali selalu berterima kasih kepada pertiwi dengan melaksanakan upacara pangrupukan dan tawur kesanga di Catuspata. Serta diiringi dengan meriahnya ogoh-ogoh. Lah, ogoh-ogoh melambangkan sifat buruk ini ketika sudah puncak acara, sudah puncak tahun, atau yang disebut di akhir tahun, selalu diiring untuk
dinetralisir, sehingga ogoh-ogoh bukan sesuatu yang kita sembah, tetapi ogoh-ogoh melambangkan sifat hangkara murka yang harus kita hanguskan. Sehingga ketika selesai upacara pangrukmukan atau pangobor-obor ogoh-ogoh selalu dibakar. Tujuannya untuk apa? Sifat hangkara murka pada diri kita harus kita musnahkan supaya tidak merajalela. Kemudian setelah hangkara murka ini dikendalikan dan dinetralisirkan, buana alit disucikan. Buana alit itu siapa? Kita. Diri kita ini adalah buana alit. 1 tahun pada waktu akhir tahun dan menuju awal tahun baru Saka, umat Hindu memiliki kewajiban dengan penuh sadar masuk di tempat penyucian, masuk di tempat penyepian untuk melaksanakan catur berata penyepian. Kalau di dalam Kidung Jawa disebutkan tapa berata penyepian, mapak tahun baru Saka, uga mulat sarira, bekti mring sing kuasa, isu awan lan wengi namung lungguh semeti, ngening kecipta mring Sang Hyang Widi, sampai tekane ngembak geni, pungkase catur brata nyepi, ning pura ngaturke sesaji, matur nuwun marang Sang Hyang Widi. Nah, inilah yang menjadi patokan orang Jawa, bahwa ketika tahun baru Saka melaksanakan catur berata penyepian, itu tidak dilaksanakan untuk tidur, tetapi catur berata penyepian dilaksanakan dengan tidak bepergian, yang disebut amati lelungan. Berarti jiwa kita tidak boleh bepergian kemana-mana, bahkan raga kita dikekang, dikungkung untuk berada di dalam ruangan hanya untuk mensyukuri nikmat Sang Hyang Widi. Dan mulat sariro menyadari selama 1 tahun ini apa yang telah saya perbuat, sehingga dengan mulat sariro ini tahun berikutnya, mengawali tahun baru Saka hingga akhir tahun baru Saka berikutnya, kita senantiasa untuk tergerak dan terkendali untuk berbuat baik. Kita lebur perbuatan buruk kita terdahulu melalui peningkatan perbuatan-perbuatan baik. Inilah arti amati lelungan. Dasar hukumnya itu adalah kitab suci Weda. Kita nanti bisa mencari sloka berapa, bab berapa. Yang jelas bunyinya, Yah sastra widim utsrija, wartate kamah karana, nasa sidim awap noti nasuham naparam gatim. Menyatakan bahwa kita dilarang untuk meninggalkan dharma kita. Kita dilarang untuk meninggalkan Hindu kita, baik karena kemauan kita sendiri maupun pengaruh orang lain ataupun lingkungan, ataupun pengaruh keadaan. Kita tidak boleh meninggalkan dharma kita atau Hindu kita. Ketika kita meninggalkan dharma kita atau Hindu kita, maka kebahagiaan sekecil apapun tidak akan engkau dapatkan. Bahkan keluar dari masalah sekecil apapun engkau tidak akan mampu. Nah, itulah arti kenapa kita diwajibkan untuk amati lelungan. Itu merupakan sebuah peringatan. Menjadi orang Hindu, jangan pernah memiliki perilaku meninggalkan Hindu, dan jangan pernah memiliki pemikiran untuk meninggalkan Hindu. Di sana sudah disebutkan, Yah sastra widim utsrija, wartate kamah karana, nasa sidim abapnuti nasuham naparam gatim. Siapapun yang meninggalkan dharma, meninggalkan Hindu, baik karena kemauannya sendiri maupun pengaruh alam ataupun pengaruh lingkungan ataupun pengaruh keadaan, untuk mendapatkan kebahagiaan sekecil apapun dia tidak mampu. Bahkan keluar dari masalah sekecil apapun dia tidak akan bisa. Maka dari itu, disinilah arti amati lelungan yang harus kita pahami sebenarnya. Kemudian ada amati karya. Hindu begitu hebatnya, diberi kesempatan selama 24 jam selama 1 tahun. Diberi libur nasional hanya untuk menghormati orang Hindu yang melaksanakan catur berata penyepian. Salah satunya adalah untuk tidak bekerja. Hanya umat Hindu
yang diberi kesempatan 24 jam, kamu diberi free oleh Sang Hyang Widi untuk tidak bekerja, tetapi hanya untuk menyembahku. Maka dari itu, negara pun memberikan penghormatan. Hindu diberi libur nasional, bahkan seluruh warga masyarakat Indonesia diberi libur nasional hanya untuk menghormati orang Hindu. Maka dari itu, wahai warga Hindu Channel yang ada di seluruh Nusantara, mari kita fungsikan penghormatan negara maupun Yang Widi ini. Kita diberikan kesempatan untuk libur nasional. Mari kita gunakan untuk tidak bekerja. Tetapi yang bekerja adalah hati kita. Bekerja untuk siapa? Untuk Sang Hyang Widi. Mengagungkan nama-nama suci Sang Hyang Widi melalui meditasi. Karena di sana sudah disebutkan, uga mulat sarira, bekti mring sing kuasa, isu awan lan wengi, namung lungguh semedi. Lah, lungguh semedi itu adalah amati karya. Karya yang kita laksanakan adalah hanya bermeditasi, semedi, hanya untuk mengagungkan nama suci Sang Hyang Widi dan mengintrospeksi selama 1 tahun. Perbuatan apa yang dinyatakan baik di mata Sang Hyang Widi? Perbuatan apa yang dinyatakan buruk di mata Sang Hyang Widi oleh kita? Itu kalau amati karya. Terus selain amati karya, ada amati geni, dilambangkan dengan tidak ada nyala lampu. Apakah betul-betul harus mematikan lampu, Bu Mayang? Tidak. Ketika kita memiliki anak bayi, tidak mungkin kita melaksanakan gelap gulita. Tetapi amati geni di sini yang paling diutamakan adalah manusia mampu mematikan selama 24 jam. Mari kita istirahatkan sejenak. Segala indera-indera kita, salah satunya adalah kemarahan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Mari kita ajak sebentar saja. Mari kita istirahatkan selama 24 jam, selama 1 tahun ini, hanya untuk berbakti kepada Sang Hyang Widi. Artinya, ketika amati geni ini, marilah berusaha untuk mengurangi hawa nafsu. Makanya ketika catur berata penyepian, umat Hindu melaksanakan tapa berata penyepian di kamar hanya 1 individu. Tujuannya untuk apa? Tidak termotivasi untuk gairah, tidak termotivasi untuk marah, sehingga inilah konsep perilaku memaknai amati geni. Bukan berarti hanya tidak menyalakan lampu, bukan begitu. Bukan berarti tidak menyalakan kompor atau tidak menyalakan tungku, bukan begitu. Tetapi yang paling utama adalah tidak menyalakan hawa nafsu angkara murka, hawa nafsu amarah, hawa nafsu birahi ketika penyambutan tahun baru Saka dan pengakhiran tahun lama. Itu kalau amati geni. Kemudian catur berata yang terakhir itu adalah amati lelanguan. Apa amati lelanguan? Seperti kita ketahui, lelanguan artinya, amati lelanguan artinya mematikan segala kesenangan hidup. Salah satunya adalah gadget. Pada umumnya, anak-anak senantiasa berpikiran, kawula muda, ada sebagian kawula muda yang berpikiran, ketika amati lelanguan, kita habiskan waktu nyepi itu dengan gadget. Itu salah besar. Salah besar. Di sana amati lelanguan itu adalah mematikan kesenangan. Sehingga tidak ada istilah gadget, tidak ada istilah game, tidak ada istilah miras, tidak ada istilah kesenangan apapun. Tetapi semuanya kesenangan itu diistirahatkan hanya untuk berbakti kepada Sang Hyang Widi. Hanya Hindu yang diberi kesempatan untuk melakukan segala bakti yang diakui oleh Sang Hyang Widi. Diberikan kesempatan untuk berlibur 24 jam. Coba kalau kita mau flashback ke belakang, mampukah kita dalam waktu tidak diliburkan? Walaupun libur, apakah kita mampu untuk 24 jam ini kalau tidak nyepi? Kita mampu betul-betul mulat sarira? Saya rasa hanya orang-orang suci yang melaksanakan meditasi yang luar biasa ketika hari libur. Kalau kita hari libur sudah diagendakan ke sana, ke sini, ke situ, mau begini, mau begitu, mau
mau ngapain, itu kita sudah merencanakan, sudah memplanning ketika hari libur. Tetapi ketika Catur Berata Penyepian, mari kita liburkan. Kiranya demikian terkait penjelasan Catur Berata Penyepian. Dan semoga ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa Hindu Channel yang ada di Nusantara. Om Sriam Bhavamtu, Sukam Bhavamtu, Purnam Bhavamtu, Kesama Sampurna Ya Namah Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.